Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Biston Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu salah satu pertanyaan yang masuk di channel YouTube saya. Di sini ada dua pertanyaan yang akan saya bahas kepada Bapak Ibu semua, khususnya tenaga honorer yang mungkin saat ini masih belum mengetahui atau masih bimbang atau mungkin tidak tahu jawabannya seperti apa. Di sini saya akan bahas sesuai dengan Kemenpan dari Menpan RB Bapak Ibu semua. Nah, seperti apa informasinya dan pertanyaannya kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @stready aba channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan dua pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, yaitu perihal dengan adanya honorer yang mengikuti P3K kemarin. Nah, seperti apa pertanyaannya, Mas? Kita bahas di sini Bapak Ibu semua. Pertanyaan pertama adalah, Mas, apakah nilai ambang batas dibedakan antara pelamar umum dan pelamar khusus? Apakah dibedakan antara pelamar umum dan pelamar khusus? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui di sini bahwasanya sesuai dengan Kemenpan nomor 648 tahun 2023, yaitu pada diktum kedua, maksud saya diktum pertama, di mana jenis kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 itu ada dua kategori, yaitu pelamar umum dan pelamar khusus. Dan di sini Bapak Ibu semua perlu diketahui juga perlakuannya ini berbeda antara pelamar umum dan pelamar khusus. Berbeda bagaimana, Mas? Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk pelamar umum terlebih dahulu saya jelaskan. Pelamar umum di sini dibedakan lagi, dalam artian antara umum dan khusus ini dibedakan. Kalau umum itu ada passing grade sesuai dengan masing-masing jurusan yang Bapak Ibu pilih. Jadi untuk passing grade-nya itu berbeda-beda. Barulah setelah adanya passing grade, maka Bapak Ibu di sini akan di peringkat yang tertinggi. Mas, bagaimana jika di formasi umum tersebut masih tidak ada yang memenuhi passing grade? Kalau melihat atau mengacu pada Kemenpan tersebut, itu akan dikosongkan Bapak Ibu semua. Jadi tetap dinolkan jika memang tidak ada yang memenuhi. Tapi beda hanya dengan yang pelamar khusus. Jika di pelamar khusus, maka setiap pelamar di situ langsung akan di peringkat tanpa menggunakan passing grade. Ini pun tertera pada diktum kedua dan ketiga maupun keempat, di mana diktum kedua berbunyi, kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu adalah XTHK2 dan tenaga non ASN. Kemudian pada diktum ketiga dijelaskan lagi bahwasanya XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf A adalah XTHK2 yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Negara database di sini dan melamar pada instansi pemerintah tempat dia bekerja. Meskipun dianggap THK2, tapi misalnya lintas instansi, maka dianggap sebagai pelamar umum. Jadi dia berstatus honorer XTHK2 jika melamar pada instansi yang di tempat dia bekerja. Instansi ya Bapak Ibu semua, bukan unit kerja. Dan dijelaskan juga pada diktum keempat, yaitu bagi tenaga non ASN sebagai dimana maksud pada diktum kedua, huruf B adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun secara terus-menerus pada instansi tersebut. Kemudian di sini Bapak Ibu semua diperjelas lagi pada diktum ke-14
di diktum ke-14 berbunyi, peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi langsung peringkat terbaik. Formasi ada 2 misalnya, maka langsung diambil berperingkat terbaik tersebut. Jadi tidak perlu ada lagi passing grade. Dengan artian yang pelamar khusus maka tidak akan ada kekosongan. Beda halnya pada pelamar umum. Di sini dijelaskan juga pada diktum ke-15 bahwasanya pengisian kebutuhan khusus itu diberlakukan untuk XTHK 2 terlebih dahulu, barulah tenaga non ASN. Jadi misalnya ada XTHK 2 yang lebih tinggi, dalam artian meskipun nilainya rendah XTHK 2, tapi di sana tidak ada XTHK 2 lagi, maka yang langsung otomatis berperingkat terbaik, maksudnya yang langsung otomatis lulus adalah XTHK 2 tersebut. Dan di sini bagi peserta umum pada diktum ke-17, peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas peringkat terbaik. Kemudian pada diktum ke-18 dijelaskan, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, jadi semoga informasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu mungkin ragu atau seperti apa. Bapak Ibu bisa cek pada diktum, maksudnya pada Kemenpan nomor 648 tahun 2023. Misalnya Bapak Ibu masih ragu dengan penjelasan yang telah saya buat ini. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.